Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Ibu, gimana kabar kalian semua? Pagi, Bu. Sehat? Bu. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, biar kita belajarnya enak, kalian cari tempat nyaman dulu, biar apa yang kita pelajarin hari ini bisa masuk dan bisa kalian cerna dengan cermat. Nah, kalau kalian udah nyaman duduknya, kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Bentar ya. Ibu mau langsung share screen aja. Nah, hari ini kita akan bahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau kemarin minggu lalu 2 minggu itu kita bahasnya kegiatan ekonomi, ada produksi dan ada konsumsi, ada distribusi. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah pelaku ekonominya. Nah, kita cari tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi, yang kedua mampu mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi, yang ketiga mampu menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi, yang keempat mampu menjelaskan diagram arus lingkaran kegiatan ekonomi yang melibatkan 2 sektor ekonomi, 3 sektor ekonomi, dan 4 sektor ekonomi. Dan yang terakhir adalah mampu mempresentasikan hasil analisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kita langsung cari tahu pelaku ekonomi itu apa. Pelaku ekonomi itu adalah subjek perorangan maupun kelompok atau organisasi pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu konsumsi, produksi, atau distribusi. Nah, berarti berkaitan erat ya sama kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi sendiri itu artinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pelaku kegiatan ekonomi ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu rumah tangga produksi atau RTP, biasanya disingkatnya, itu adalah perusahaan. Terus ada rumah tangga konsumsi atau RTK, yaitu rumah tangga, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Nah, interaksi antara dari keempat kelompok tersebut nanti kita lihat di diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau diagram arus lingkaran kegiatan ekonomi. Nah, tadi ya seperti yang udah saya kasih tahu, kalau pelaku ekonomi itu ada 4, ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar. Nah, dalam suatu rumah tangga, contohnya rumah tangga keluarga nih, seperti kalian-kalian. Nah, pasti di dalam rumah tangga itu membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, kayak makan, membayar kuota kalian, terus untuk berobat, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Nah, maka orang tua kita itu harus membelanjakan pendapatan yang diperolehnya untuk membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, lantas apa aja yang dilakukan oleh kedua orang tua kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah, mereka bisa bekerja, misalnya seperti bekerja pegawai negeri, bekerja di perusahaan, membuka usaha, berdagang, dan lain-lain. Nah, ini berarti rumah tangga itu menyediakan atau menawarkan tenaga kerja. Nah, rumah tangga itu selain bisa menawarkan tenaga kerja, bisa menyediakan modal dan tanah juga untuk dunia usaha. Nah, caranya bisa dengan kayak melakukan usaha sendiri ya, atau berwirausaha, terus bisa bekerja pada orang lain, contohnya kayak menjadi pegawai, terus bisa juga dengan cara menyewakan hak miliknya, kayak menyewakan tanah atau rumah yang disewakan kepada pihak lain. Nah, artinya keluarga di sini rumah tangga di samping mengkonsumsi, mereka juga melakukan kegiatan ekonomi lain, yaitu menyediakan tenaga kerja dan sumber daya lainnya. Nah, dengan kata lain, di sini rumah tangga merupakan konsumen sekaligus pemilik atau penyedia faktor-faktor produksi. Nah, kalau pemerintah itu ngapain? Nah, pemerintah ini sebagai pelaku ekonomi, mereka mempunyai tujuan utama, yaitu
kegiatan produksi untuk mencapai pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bidang-bidang yang dijadikan sebagai lahan produksi oleh pemerintah itu adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak atau hajat hidup masyarakat luas, maupun bidang produksi yang kurang diminati oleh pihak-pihak swasta atau pihak koperasi. Nah, selaku produsen, pemerintah ini memiliki atau mendirikan yang namanya BUMN dan BUMD. Kalau BUMN itu Badan Usaha Milik Negara dan BUMD itu Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia untuk memproduksi barang-barang yang vital bagi banyak orang. Nah, berbagai BUMN atau BUMD ini didirikan pemerintah, misalnya kayak perusahaan listrik negara, PLN, pabrik pupuk, pabrik semen, pegadaian, dan lain sebagainya. Nah, ada nih wujud konkret dari kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah secara spesifik. Contohnya yaitu pemerintah menyediakan kredit atau pinjaman untuk masyarakat kecil melalui pegadaian. Terus pemerintah menjaga ketersediaan pupuk untuk petani melalui PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Sriwijaya. Nah, pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak gas dan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri melalui PT Pertamina. Nah, ini ya 4 pelaku ekonomi, kita bahas lagi satu-satu. Kan di dalam ekonomi yang luas itu, pelaku ekonomi nggak hanya cuma sebatas konsumen dan produsen atau penjual dan pembeli, tapi lebih itu dari itu, termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama itu ada rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga itu adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Nah, rumah tangga juga merupakan kelompok masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Yang tadi udah saya sebutin ya, rumah tangga itu punya faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Nah, untuk melaksanakan kegiatan konsumsinya, setiap individu atau rumah tangga harus memiliki pendapatan. Nah, pendapatan ini bisa didapat melalui sewa. Sewa itu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyediakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya kepada perusahaan. Nah, terus juga upah. Kalau upah itu artinya balas jasa yang diterima rumah tangga karena mereka telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Nah, yang ketiga itu ada bunga. Nah, kalau bunga ini adalah balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dananya untuk modal usaha si perusahaan. Terus yang terakhir ada laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga dari rumah tangga produsen atau dari perusahaan karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat memperoleh laba. Nah, dengan memperhatikan kegiatan di atas yang tadi udah saya sebutin, berarti kelihatan nih bahwa ada interaksi rumah tangga dan perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang dan jasa. Nah, dari yang tadi sudah saya jelaskan, kita ambil kesimpulan bahwa peran rumah tangga konsumsi itu yang pertama adalah sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan rumah tangga konsumsi juga mempunyai peran sebagai pemasok faktor produksi kepada perusahaan untuk diolah dalam kegiatan produksi. Pelaku ekonomi itu adalah masyarakat luar negeri. Nah, kenapa masyarakat luar negeri ini penting dalam kegiatan perekonomian? Karena kan perekonomian sekarang ini sudah mengglobal ya. Jadi antara negara satu dan negara lain itu bisa saling berkaitan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, setiap negara itu sekarang udah nggak bisa lagi menghindar atau menghindari dari keterlibatannya dalam perdagangan internasional.
kalau misalnya mereka menghindar, dia nggak membuka diri untuk kegiatan ekonomi, nah maka bisa-bisa negara itu perekonomiannya akan terpuruk, mereka nggak akan maju karena mereka nggak membuka diri. Nah, peranan dari masyarakat luar negeri ini ada 4. Yang pertama ada sebagai konsumen. Nah, masyarakat luar negeri sebagai konsumen ini artinya mereka mengekspor barang dan jasa dari luar negeri ke negara mereka. Nah, perilaku jadi kalau misalnya mereka mengekspor, berarti dia bisa mengkonsumsi produk barang dan jasa dari negara lain yang mungkin lebih baik atau lebih bagus. Nah, kalau masyarakat sebagai produsen, artinya produk atau barang dan jasa yang mereka hasilkan dapat kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Nah, dengan demikian masyarakat berkesempatan untuk menikmati produk-produk yang bermutu tinggi dan yang belum tentu bisa dihasilkan di dalam negeri. Nah, terus juga masyarakat luar negeri sebagai investor. Nah, pembangunan suatu bangsa itu kan membutuhkan pelaku-pelaku yang berani untuk menanamkan modal, baik secara langsung maupun nggak langsung. Nah, investor-investor ini banyak berasal dari luar negeri karena umumnya mereka itu punya banyak dana dan mereka teknologinya lebih maju. Terus juga sebagai sumber tenaga kerja ahli. Nah, negara maju ini juga banyak memiliki tenaga ahli yang sangat dibutuhkan oleh negara lain. Dengan demikian, negara lain bisa memenuhi kekurangan tenaga kerjanya di dalam negeri. Nah, ini udah ya sampai sini peranan peran pelaku kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas itu adalah diagram arus lingkaran kegiatan ekonomi atau namanya circular flow diagram. Nah, di sini tuh ada dua sektor, ada kegiatan ekonomi 2 sektor, ada kegiatan ekonomi 3 sektor, dan ada kegiatan ekonomi 4 sektor. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah kegiatan ekonomi 2 sektor. Nah, Ibu minta kalian semua buat fokus ke penjelasan yang akan Ibu jelaskan. Nah, ini gambarnya kelihatan ya. Ada diagram di sini. Nah, pertama kita akan lihat itu perusahaan atau RTP. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, perusahaan pasti memerlukan faktor-faktor produksi berupa tanah, bangunan, bahan baku, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor produksi ini diperolehnya dari rumah tangga atau rumah tangga konsumen (RTK). Nah, di sini perusahaan dan rumah tangga itu akan bertemu di pasar input atau pasar faktor produksi. Nah, dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, perusahaan akan memberikan sewa kepada rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, sewa itu kan diperolehnya dari pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba kepada RTK sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Nah, sebaliknya kita lihat yang atas. Kalau misalnya rumah tangga membutuhkan barang dan jasa, rumah tangga akan membelinya dari perusahaan. Nah, di sini rumah tangga dan perusahaan akan bertemunya di pasar output atau pasar barang dan jasa. Nah, dalam penjualan barang dan jasa, perusahaan bisa menjualnya sendiri secara langsung atau bisa menggunakan jasa pedagang. Nah, dari sini berarti perusahaan mendapatkan pendapatan. Selanjutnya ya, sampai sini udah ngerti ya, karena ini baru 2 sektor, cuma ada rumah tangga dan ada perusahaan atau RTK dan RTP. Jadi di sini batasnya hanya menjual, membeli, dan mendapat sewa, mendapat pendapatan atas sewa dan penjualan. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ekonomi 3 sektor. Nah, kalau kegiatan ekonomi 3 sektor ini, ada beberapa ahli ekonomi yang berpendapat bahwa perekonomian pasar akan bisa mencapai hasil yang memuaskan apabila ada pemerintah yang ikut campur tangan dalam kehidupan perekonomian.
Nah, salah satu bentuk campur tangan dari pemerintah ini adalah mengenakan pajak kepada masyarakat, yang kemudian pajak-pajak ini akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat. Nah, di samping sebagai pelaku ekonomi, kan pemerintah juga berfungsi sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan swasta dan koperasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi ya untuk eh, sebagai apa ya? Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup hajat hidup orang banyak. Nah, kalau di sini kita lihat ada RTP, ada perusahaan, ada rumah tangga, ada perusahaan dan ada pemerintah. Nah, kita lihat dari RTK, dari rumah tangga ya. Nah, RTK di sini menawarkan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada RTP atau perusahaan. Tadi ya, faktor-faktor produksi itu ada SDA, SDM, dan lain-lain. Nah, sebagai balas jasanya, sektor RTK menerima uang sebagai penghasilan dari RTK. Sebagai balas jasanya, sektor rumah tangga menerima uang dari perusahaan. Nah, dalam arus ini, sektor rumah tangga berperan sebagai penjual faktor produksi, sedangkan perusahaan berperan sebagai pembeli. Nah, harga di pasar faktor produksi ini ditentukan oleh penawaran rumah tangga dan permintaan perusahaan. Transaksinya terjadi di pasar faktor produksi atau pasar input. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi ya masih sama nih, masih yang ke atas dulu, yang nomor 3, kalau misalnya sektor rumah tangga itu memerlukan barang dan jasa, maka sektor rumah tangga membelinya dari perusahaan. Nah, mereka bertemunya di pasar barang dan jasa atau pasar output. Nah, sebagai balas jasanya, perusahaan akan menerima uang sebagai pendapatan. Nah, dalam arus ini, sektor rumah tangga berperan sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan sektor perusahaan berperan sebagai penjual. Nah, perusahaan ini menetapkan harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan keahlian, dan harga di pasar barang itu ditentukan oleh permintaan rumah tangga dan penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kan itu tadi masih yang 2 sektor ya. Nah, selanjutnya agar masuk nih pemerintahnya, kita lihat panah yang nomor 5. Nah, kan rumah tangga ini memperoleh uang pendapatan yang didapat dari menjual menjual faktor-faktor produksi ke perusahaan. Nah, pendapatan yang didapat oleh rumah tangga ini akan disisihkan, kemudian akan mereka tabung ke lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini kan tugasnya adalah menghimpun uang masyarakat, kemudian mereka salurkan ke dalam bentuk pinjaman kepada para pemilik modal yang ada di panah nomor 6. Nah, penanam modal punya modal dari hasil pinjaman, kemudian pinjaman itu akan diinvestasikan ke sektor perusahaan tuh. Nomor 7, nah, penanam modal melakukan investasi. Kemudian perusahaan pasti akan membayar pajak perusahaan kepada pemerintah. Nah, nggak cuma perusahaan, tapi rumah tangga juga mempunyai pajak individu yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Nah, dari situlah pemerintah mendapat pendapatan dari uang pajak-pajak itu. Kemudian pemerintah akan menggunakan pendapatan dari pajak tersebut untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, dari pasar barang, dan dari perusahaan. Nah, barang dan jasa tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa subsidi. Gitu ya. Kalau di 3 sektor bedanya ada tambahan, yaitu sektor pemerintah. Pemerintah menarik pajak dari perusahaan dan rumah tangga, dan untuk kesejahteraan masyarakat juga gitu. Bedanya gitu ya, kalau 2 sektor tadi cuma ada rumah tangga dan perusahaan, kalau 3 sektor ada sektor baru yaitu pemerintah. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ada kegiatan ekonomi 4 sektor. Nah, kegiatan ekonomi 4 sektor ini adalah model perekonomian
yang menurut para ekonom itu paling sesuai dengan kenyataan karena bentuk perekonomiannya itu bentuk terbuka. Nah, cirinya apa sih dari perekonomian terbuka? Cirinya adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor dan pertukaran faktor-faktor produksi. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini kemudian akan memunculkan istilah yang namanya perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor dan impor itu bisa kita ketahui dengan cara melihat neraca perdagangan. Nah, hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Nah, sebaliknya kalau misalnya negara itu disebut surplus, berarti neraca perdagangan ekspornya lebih besar daripada impornya. Nah, dalam perekonomian 4 sektor ini kita bisa lihat yang namanya kita bisa lihat ada 2 pelaku ekonomi baru, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku ekonomi dalam negeri. Nah, dalam masyarakat luar negeri ini terdapat rumah tangga konsumsi perusahaan, maksudnya dalam masyarakat dalam negeri ada rumah tangga konsumsi, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan dalam masyarakat luar negeri itu akan membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi baru. Nah, kelompok pelaku ekonomi dalam negeri ini juga akan membentuk sistem perputaran kegiatan yang di dalam negeri. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri akan saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Bentar ya. Ya, maaf. Tadi ada yang bilang gambarnya buram ya. Nah, nanti ada saya kasih gambar yang lebih jelas di kayak biasa ya. Nanti kan saya bikinin materi, nanti materinya saya upload di Google Classroom. Kalian bisa baca atau kalian bisa lihat Google sekarang sambil dibuka. Kalian cari ini circular flow diagram atau diagram arus lingkaran kegiatan ekonomi. Nah, biasanya kalau di Google tuh lebih jelas ya, karena ini kita pakai media pembelajaran kamera, mungkin jadinya kelihatan lebih buram. Kalau kalian buka di Google, kemungkinan akan jelas gambarnya. Nah, kita lanjut ya. Tadi itu kegiatan ekonomi 4 sektor. Ada tambahan sektor yaitu luar negeri. Nah, kalau untuk kegiatan ekonomi 4 sektor ini masih sama kayak tadi sampai adanya tambahan pemerintah, tapi ditambah lagi dengan adanya sektor luar negeri. Nah, kalau tadi sampai pemerintah doang, yang pemerintah menarik pajak terus hasilnya dikasih juga kepada masyarakat. Kalau ini luar negeri, kita bisa lihat adanya kegiatan ekonomi baru yaitu ekspor dan impor. Nah, dari sini perusahaan mengekspor barang dan jasa yang diproduksinya kepada pihak luar negeri. Nah, kalau sedangkan sektor rumah tangga itu mengimpor barang-barang yang diproduksi dari luar negeri. Nah, jadi bedanya adalah kalau 4 sektor ini ada tambahan sektor luar negeri, kegiatannya itu adalah ekspor dan impor. Nah, selebihnya akan sama-sama kegiatan ekonomi 2 sektor dan 4 sektor. Karena pada intinya adalah kegiatan ekonomi 2, 3, 4 sektor itu hanya tambahan-tambahan sektor yang ada. Kalau 3 sektor itu tambahannya pemerintah dan kegiatan ekonominya adalah menarik pajak.
kalau misalnya kegiatan 4 sektor itu tambahannya adalah pihak luar negeri dan kegiatan ekonomi yang dilakukan tambahannya adalah ekspor dan impor. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau enggak ya? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Tugas kalian yang kemarin gimana nih? Udah pada mengerjakan atau belum? Ada kesulitan nggak dalam mengerjakan soal? Ya, sekarang mic-nya udah boleh dibuka. Kalau ada pertanyaan kalian boleh sampaikan, atau ada yang mau dibahas ulang karena Ibu kecepatan bahasnya, atau ada yang bahasan yang kalian belum mengerti, boleh disampaikan nanti biar Ibu jelaskan secara ulang. Kita karena udah selesai nih hari ini bahasan materinya, Ibu mau kasih kesimpulan. Nah, jadi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian ini, baik nasional seperti RTT, RTK, dan pemerintah, terus juga pelaku ekonomi internasional masyarakat luar negeri, ini tuh akan saling berkaitan dan akan saling mempengaruhi sehingga akan membentuk suatu kesatuan dan suatu sistem. Nah, kemacetan dalam salah satu sektor ini bakal menjalar ke arus uang dan barang ataupun jasa. Nah, tugas menjaga kestabilan arus uang dan barang ini emang nggak mudah. Dalam ilmu ekonomi, arus perputaran uang dan barang jasa ini digambarkan dalam suatu lingkaran kegiatan ekonomi seperti yang telah dijelaskan. Nah, lingkaran arus kegiatan ekonomi ini akan memberikan manfaat bagi para pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian, baik itu secara nasional dan internasional. Maka tugas kita adalah menjaga agar arus-arus tersebut bisa berjalan secara lancar. Nah, Ibu mau ngingetin buat kalian juga tugas jangan lupa dikerjakan ya. Tugas minggu lalu itu ada tugas tentang kegiatan ekonomi. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh kita diskusiin di grup atau di chat. Kalian jangan malu-malu kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya. Nah, karena udah sampai di sini aja ya, Ibu cuma mau ngingetin tugas nanti diupload di Google Classroom terakhir nanti malam ya. Nah, untuk minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian bab 3 karena materi dari bab 3 ini udah selesai. Ada kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi, terus ada juga pelaku ekonomi. Supaya soalnya ada soal cerita dan ada soal hitung-hitungan. Jadi kalian harus belajar dengan teliti. Kalian pelajarin dari materi yang saya upload di Google Classroom. Nah, untuk materi hari ini nanti akan saya upload di Google Classroom juga. Pokoknya pelajarin dari situ, pelajarin dengan giat biar hasilnya juga maksimal. Nah, cukup itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya. Terima kasih, Bu. Sama ya. Terima kasih, Bu.